Halo, selamat datang kembali di channel saya, channel Mantan Jongos. Kali ini saya mau membahas tentang macam-macam penipuan online ya. Ikuti terus. Jadi macam-macam penipuan online itu banyak sekali ya. Kalau misalnya yang dari SMS macam undian atau mama minta pulsa itu udah pasti penipuan, kalian juga pasti udah tahu ya. Yang mau saya bahas yang mungkin banyak yang masih rada-rada awam ya. Misalnya yang pertama adalah penipuan lewat link phishing ya. Link phishing itu misal penipuan untuk mencuri akun game online. Jadi link phishing itu biasanya iming-imingnya gratis diamond atau gratis skin ini gitu kan. Kalau kita ngeklik link itu biasanya kita akan disuruh login. Kita suruh login dengan akun game kita. Setelah kita login biasanya kita suruh milih apa ini gitu kan. Suruh milih, habis milih kita suruh kalau sudah dipilih nanti kita paling cuman tinggal oke, terus suruh nunggu 1 kali 24 jam atau berapa gitu kan. Tapi habis itu nanti akun kita yang kehack karena kita sudah memasukkan user email dan passwordnya. Jadi kebanyakan anak kecil ya banyak kan. Jadi dengan iming-iming diamond gratis gitu kita masuk dengan akun game kita. Habis itu lain hari akun kita udah nggak bisa dibuka karena sudah dibajak gitu. Gampangnya dibajak oleh yang nyebar link phishing tadi. Jadi mereka ya dijual lagi biasanya. Terus link phishing kartu kredit itu sama, mungkin mirip ya. Jadi ada barang harga segini gitu kan, lebih murah dari pasaran. Jadi kita kalau mau beli kita harus masuk link itu dulu. Link itu masuk link situ, terus kita suruh melakukan pembayaran. Kita suruh melakukan pembayaran. Bisa kartu kredit, bisa debit sih kalau yang ini. Kadang ada script itu kayak web ya, web yang menyerupai marketplace asli. Jadi kalau kalian mungkin beli lewat web, kalian perhatikan link marketplace-nya bener atau enggak. Bisa jadi kalian masuk di webnya link phishing tadi. Jadi misalnya kalian masuk link belanja, tapi belanjanya bukan di web aslinya. Kalau kita masukkan nomor kartu kredit kita di situ, biasanya kita yang kartu kredit kita yang dibobol gitu loh. Jadi hati-hati juga sama yang minta OTP ya, OTP bank apapun, kartu itu nggak usah dikasih ke orang lain. Kita nggak belanja, ada OTP masuk, ada yang telepon, itu diabaikan saja, udah pasti itu penipuan. Terus yang selanjutnya penipuan jual beli di Facebook nih. Ini grup jual beli online termasuk game dan lain-lain, itu banyak sekali penipuan nih. Jadi kalau kalian masih baru dijual beli di Facebook, kalian harus paham tentang Rekber. Rekber itu rekening bersama. Fungsinya sama kayak marketplace. Si pembeli ngasih uangnya ke Rekber, si penjual ngasih barangnya ke pembeli. Kalau barangnya sudah sampai ke pembeli, baru dari Rekber cair ke penjualnya. Itu kalau barang. Kalau produk digital ya kurang lebih sama sih, cuman kadang ada juga yang penjualnya ngasih barangnya ke Rekber dulu, kalau udah dicek udah bener baru dikasih ke seller. Ada juga yang begitu.
Dan penipuan itu bukan karena ada niat si penipu ya, kadang karena kita lengah juga gitu loh. Karena kita lengah jadi dianya nipu, tadinya nggak niat nipu, tapi karena kitanya misal suruh DP mau, ya udah di DP, habis itu kita ditipu gitu loh. Saya pernah waktu itu kan saya itu beberapa kali ya tapi bukan ditipu, tapi karena saya lengah gitu loh. Saya itu pernah transfer kelebihan nggak dikembalikan, itu kan karena saya lengah, itu yang rugi saya sendiri. Terus ada yang jual PayPal ya, itu $300 atau $400 gitu, kirimnya per $100, habis $100 saya bayar, $100 saya bayar, $100 saya bayar. Yang terakhir itu ngirimnya cuma $10, tapi karena saya nggak ngeh, saya bayarnya $100. Nah itu kan kesalahan saya, karena saya lengah ya. Mungkin tadinya dia nggak ingin nipu gitu loh, tapi karena saya dikasih $10, saya bayar $100, ya udah dia langsung banyak alasan, katanya akunnya nggak bisa ngirim lagi, gini ya, akhirnya saya yang diblok. Itu kalau saya ditipu langsung itu online ya, ditipu langsung itu belum pernah, tapi kalau saya lengah dan ketipu itu lebih dari 2-3 kali ya, banyak. Yang terakhir itu dari yang ngerip yang terakhir itu yang nipu malah Razer ya. Razer itu nipu saya banyak, hampir mungkin 4 juta 5 jutaan ya. Jadi kan Razer itu kita jadikan jadi saldo di Razer itu kita jadikan pin lagi, bisa kita jual. Nah yang pin yang tadi itu nggak bisa digunakan gitu. Jadinya kalau kita komplain ke CS itu alasannya nggak jelas, karena regulasi baru gitu. Jadi makin jadi regulasi baru mungkin, jadi pin kita itu nggak bisa digunakan. Kalau kita komplain ke CS itu malah membingungkan gitu. Intinya nggak bisa diklaim, pin kita nggak bisa dipakai. Itu 5 jutaan kali ya, tapi saya dapat cuan dari Razer itu juga udah banyak sih, jadi ya udah saya ikhlaskan aja. Oke, mungkin itu dulu ya. Oh ya, sama transaksi segitiga itu gimana? Jadi saya sarankan kalau kalian penjual online dan masih menggunakan rekening pribadi, jadi kalian harus waspada transaksi segitiga gini. Transaksi segitiga itu gimana? Jadi misal saya penjual ya, ada penjual, penipu, dan pembeli. Nah saya penjual yang intinya sudah dipercaya gitu loh. Terus ada penipu itu ikut-ikut jualan gitu loh, tapi niat dia nipu, biasanya dijual lebih murah dari harga pasaran. Nah si pembeli ini kepincut dengan harga murah tadi. Nah akhirnya chattingan, terus habis itu si penipu tadi ngasih rekening saya. Nah habis itu pembelinya transfer ke rekening penjual asli, tapi yang minta barang itu si penipunya. Jadi si penipunya itu dapat barang dari si penjual asli. Si korbannya tadi, pembelinya tadi itu nggak dapat apa-apa gitu. Dan si penipunya itu bersih karena dia nggak bersihnya gimana? Bersihnya dia nggak tahu siapa nomor rekeningnya, pakai nomor rekening korban dan pakai nomor rekening saya. Jelas ya maksud saya? Jadi ada penjual, penipu, dan pembeli atau si korban. Penjual, penipu, korban gitu loh. Jadi penipu sekarang lebih pintar ya daripada yang dulu, nggak pakai rekening sendiri, jadi pakai rekening orang lain. Jadi kalau misal si korban ini lapor, yang kena yang penjual aslinya dong, padahal penjual aslinya bener-bener ngasih barang gitu. Jadi saya sarankan kalau kalian masih menggunakan rekening pribadi, kalian gunakan seperti contoh ini. Kalau kalian masih menggunakan rekening pribadi, mending
struknya suruh nulis manual ya, misal order di toko kalian. Jadi tulisannya harus ada order di. Kalau nggak ada tulisan, nggak bisa nulis begitu, berarti ini bisa bisa dicurigai penipuan. Mending uangnya dikembalikan aja. Kalau si pembelinya nggak bisa nulis begitu ya, harus ada tulisan order di sini atau beli ini di toko ini gitu. Kalau nggak bisa tulis manual pakai pulpen, nggak usah dilayani, mending uangnya dikembalikan. Itu aja. Karena saya udah 3 kali kena transaksi segitiga gitu. BCA 2 kali, BNI 1 kali. Yang parah BNI. Kalau yang BCA biasanya korbannya telepon ke BCA, habis itu kita mediasi. Oh, saya beneran emang dapat transferan dari saudara ini, tapi saya sudah mengasih barang ke sini gitu loh. Masih bisa dimediasi kalau BCA. Kalau korbannya nggak lapor polisi ya, korbannya baru telepon BCA gitu, kita masih bisa mediasi. Tapi kalau yang BNI ini saya langsung dilaporkan polisi atas tindakan penipuan. Nah, tapi nggak ada polisi ke rumah saya, cuman rekening saya diblokir, terus pihak BNI ke rumah saya nginterogasi gini-gini. Untung saya masih punya bukti chattingan ya, jadi saya masih amannya, tapi rekening saya tetap keblokir. Bisanya itu cuman kita harus punya surat apa ya, kita harus buat surat apa ya, penolakan apa ya, pengembalian dana atau apa, karena ini murni penipuan atau kesalahan pembelinya itu. Waktu itu BNI saya keblokir lama sih, 2 bulanan kali ya, karena si pembelinya ini langsung lapor polisi. Habis lapor polisi, surat dari polisi dikasih ke bank BNI. Bank BNI langsung ngeblok nomor rekening saya. Aduh, ini agak pusing juga. Waktu itu modal masih pas-pasan, ada saldonya diblokir lagi ya, pusing ya. Dan transaksi segitiga ini nggak melulu lewat perorangan ya, bisa juga lewat marketplace. Kalau lewat marketplace itu kasusnya begini, misal ada penjual ya, terus chatting sama penjualnya di marketplace. Begini biasanya, misal kalian ada order harga 1 juta ya, jadi nanti kalian kalau transfer ke Bukalapak 1.123.000 misal ya, kode uniknya begitu. Terus mau nggak diskon jadi 800.000? Oke, mau. Tapi kalian dikasih nominal yang dari penjualnya, misal 800.000 123, itu kan kalian bayar orderan dia tapi lewat marketplace gitu loh. Jadi orderan kalian nggak terkonfirm, tapi kalian itu bayar orderan si penipunya ini gitu, paham ya? Jadi kalau kalian belanja di marketplace itu, kalau misal ada diskon ya kalian pakai orderan baru, jangan mau dikasih nominal dari penjualnya. Maksudnya nggak usah order baru tapi pakai nominal ini 800.000 misal, kode uniknya 123. Jangan mau pakai itu. Kalian kalau mau ada diskon ya order lagi dengan nominal kalian dan kode unik kalian. Kalau pakai kode unik si yang ngasih penjualnya tadi, otomatis itu kalian bayarin orderan penipunya, bukan bayarin orderan kamu yang di marketplace. Oke, segitu dulu yang bisa saya sharing ke teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton.